Selamat bertemu lagi dengan saya Pendeta Khalid Rahmat, Gembala Jemaat GKP Nunukan. Kita telah memasuki Minggu Trinitas, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 di bawah tema diperbaharui oleh Roh. Baik, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik firman yang kami baca, dan kami berdoa kiranya Roh yang Kudus hadir untuk menerangi hati dan pikiran. Biarlah firman-Mu kami baca, firman-Mu boleh didengar, dan Roh Kudus bekerja untuk memberi pengetahuan, sehingga pengetahuan itu membangun iman dan memberi ketaatan kesetiaan kepada kami, hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Perikop ini berjudul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Allah. Saudara iman, demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan untuk Minggu Pentakosta pada hari ini. Kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema dibaharui oleh Roh Kudus. Saudara jemaat, mujizat adalah suatu kejadian ajaib yang sulit diterima oleh akal manusia, tetapi benar-benar terjadi. Nikodemus di dalam bacaan kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada pesta perkawinan di Kana. Kemungkinan besar ia adalah salah seorang undangan dalam perkawinan itu. Pada waktu itu, persiapan air anggur yang dikonsumsikan dalam pesta itu kelihatannya sudah habis. Lalu Ibu Yesus datang kepada Yesus karena dia tahu keadaan pemilik pesta itu telah kehabisan air anggur. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus untuk meminta agar Yesus dapat menolong keluarga itu supaya ada air anggur. Maka terjadilah air anggur berubah menjadi, saya ulangi, maka terjadilah air berubah menjadi air anggur. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan ini adalah tanda mujizat yang dilakukan pertama kali oleh Yesus. Apa yang Yesus lakukan adalah bentuk pembaharuan di mana Yesus menaruh perhatian terhadap situasi yang jika tidak itu akan mempermalukan keluarga yang mempunyai pesta itu. Karena peristiwa itu membuat Nikodemus nekat datang kepada Yesus pada waktu malam, dan terjadilah percakapan Yesus dengan Nikodemus yang kita baca tadi. Nikodemus mengatakan, "Rabi." Jadi Rabi itu adalah guru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya, kata Nikodemus kepada Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Apa arti dilahirkan kembali? Artinya, dilahirkan kembali itu dapat kita lihat artinya di dalam bahasa Yunani yang disebut genete anoten. Artinya dilahirkan dari atas atau dibaharui. Yang dapat membaharui seseorang adalah kuasa dari atas, yaitu kuasa Tuhan. Dijelaskan maksud dilahirkan kembali supaya dapat melihat kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus belum mengerti apa, maka Yesus berkata lagi kepada Nikodemus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, dilahirkan kembali bagi Nikodemus menurut Yesus adalah sangat penting agar ia bisa melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, bagi kita semua ini sangat penting. Siapapun dia harus dilahirkan kembali. Dia harus diperbaharui di dalam kehidupannya. Nah, kapankah seseorang itu dilahirkan kembali? Menurut penjelasan mengenai ayat ini adalah ketika seorang percaya kepada Yesus dan menerima baptisan seperti perintah Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, setiap orang yang telah menerima baptisan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus adalah orang yang menerima persekutuan dengan Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus itu menerima persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan ia harus menunjukkan pertobatan, sikap taat dan setia kepada firman Tuhan, dan memelihara kepercayaannya secara terus-menerus, dan menyerah hidupnya diperbaharui oleh Roh Kudus secara terus-menerus juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah menerima pembaharuan hidup bisa melihat kepada Yesus kepada Yesus dengan percaya. Yesus menghubungkan dengan peristiwa yang terjadi di padang gurun ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh ular tedung memanggut mereka, dan banyak di antara mereka yang mati. Ketika mereka menyadari kesalahannya dan bertobat, lalu datang kepada Musa, dan atas perintah Tuhan, Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang yang tinggi, sehingga siapa saja dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, ia sembuh. Sama seperti itu, orang berdosa memandang kepada Yesus akan mendapat keselamatan. Saudara bisa melihat kerajaan Allah. Mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Seperti ayat 16 mengatakan, itu adalah isi hati Allah dan tujuan Allah bagi semua ciptaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 bacaan kita. Saudara jemaat, kita telah dibaptis ketika kita percaya kepada Yesus, dan itu artinya kita telah dilahirkan kembali karena kita dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta, Tuhan mengingatkan kita kembali akan tujuan baptisan kita, agar kita bisa melihat kerajaan Allah, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, agar kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita renungkan dan koreksi diri kita. Bisakah kita memperoleh semuanya itu? Pemberitaan firman Tuhan hari ini juga mau mengingat kita, jika kita selama ini seperti hidup orang Israel di padang gurun,
yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan dan mempersalahkan Musa atau pemimpin kita, maka hal itu adalah sifat dan sikap yang dibenci oleh Tuhan. Saudara jemaat, gunakanlah firman Tuhan yang kita dengar pada Minggu Pentakosta ini sebagai start kembali, memberi hidup yang selalu dibaharui dari atas, yaitu dari Roh Kudus. Dan mari kita terus memelihara iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, memberi diri kita diperbaharui, karena dengan cara itulah maka Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau yang Maha Kuasa, yang mempunyai firman yang telah kami baca, yang telah kami dengar, yang telah kami beritakan. Kami berdoa supaya Roh yang Kudus menolong kami untuk mengerti, untuk mengingatnya, dan menolong kami untuk taat dan setia mengucapkannya, memikirkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kami selalu diperbaharui oleh kuasa dari atas, yaitu Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kami di saat-saat seperti keadaan pada hari ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami terhadap atau menghadapi pandemi COVID-19, dan kami bersyukur keputusan pemerintah akan melonggarkan dan memberi kesempatan untuk melakukan tugas seperti biasa di tengah masyarakat, tetapi dengan cara yang baru, tidak lagi dengan cara-cara kebiasaan lama kami, tetapi dengan cara yang baru. Kami harus taat mempergunakan masker dan mencuci tangan dan menjauhkan diri dari kerumunan. Itulah cara baru yang harus kami lakukan di era yang akan datang ini. Mampukan kami untuk mewujud nyatakannya dengan baik, sehingga kami bisa menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan keluarga, bahkan masyarakat kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang yang berada dalam penderitaan karena sakit. Apakah mereka sakit karena penyakit selain COVID-19? Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberi semangat dan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat medis, tenaga sukarelawan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam mereka mau membantu sesama dalam penderitaan. Biarlah pertolongan Tuhan melindungi kami semua dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk mereka kami, kiranya Tuhan terus memberi kebijaksanaan bagi pemerintah dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap berada di dalam keadaan damai, keadaan baik, keadaan di mana bangsa dan negara kami dapat bergerak untuk menyediakan segala sarana yang dibutuhkan secara ekonomi. Biarlah semuanya tersedia. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GKI Nunukan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat pada minggu ini, menolong mereka untuk beribadah kepada Tuhan.
biarlah firman Tuhan yang dibaca, yang didengar dan direnungkan, kiranya Tuhan menolong supaya melalui semua itu iman percaya ditumbuhkan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami yang kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Trinitas. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam kegiatan kita pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.